Pada hari ini saya akan melakukan praktik sampling air limbah pada badan irigasi pada Jalan Anggrek, Ponorogo. Sampling air limbah ini yaitu berdasarkan SNI 6989 bagian 59 tahun 2008, yaitu tentang metode pengambilan contoh air limbah. Saya Umniati Waidarotusko RT 52 dan bersama rekan saya Madani Putra RT 59 akan melakukan praktik sampling pagi hari ini. Ya, pada pengambilan sampel air limbah kali ini saya menggunakan APD yang pertama masker, kemudian ada sarung latex, baju bengkel, dan substitut. Pada praktikum pengambilan sampel kali ini kita menggunakan metode grab sampel, yaitu pengambilan sampel air sesaat pada satu lokasi tertentu. Dalam penentuan lokasi titik pengambilan contoh air sampel, yang pertama yang harus diperhatikan adalah lokasi pengambilan contoh air limbah ini, jadi atau contoh air, harus mempertimbangkan adanya atau tidak adanya instalasi pengolahan air limbah. Kemudian contoh harus diambil pada lokasi yang telah mengalami pencampuran sempurna. Dalam penentuan lokasi sampling harus disesuaikan berdasarkan tujuan dari sampling itu sendiri. Nah, dalam praktikum kali ini kita bertujuan dalam pengendalian pencemaran air. Nah, jika pengambilan sampel bertujuan untuk pengendalian pencemaran air, contoh harus diambil dalam 3 lokasi. Yang pertama, pada perairan penerima sebelum tercampur air limbah atau upstream. Yang kedua, pada saluran pembuangan air limbah sebelum air limbah dibuang ke perairan penerima. Yang ketiga, pada perairan penerima setelah bercampur dengan air limbah atau downstream, namun belum tercampur dengan limbah cair lainnya. Wadah yang digunakan untuk menyimpan contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari gelas atau plastik, dari PE, PP, atau Teflon. Yang kedua yaitu dapat ditutup dengan baik, kuat dan rapat, kemudian bersih dari kontaminan. Yang ketiga yaitu tidak mudah pecah, dan yang keempat tidak berinteraksi dengan contoh. Mengambil contoh air menggunakan jenis alat pengambil contoh sederhana, yaitu menggunakan botol biasa secara langsung. Untuk alat pengambil contoh sederhana yang lain yaitu dengan menggunakan ember plastik yang dilengkapi dengan tali atau daun plastik yang bertangkai panjang. Pada kali ini kita menggunakan gayung mandi untuk merepresentasikan tersebut. Untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan, seluruh wadah contoh harus benar-benar dibersihkan di laboratorium sebelum dilakukan pengambilan contoh. Wadah yang disiapkan jumlahnya harus selalu dilebihkan daripada yang dibutuhkan untuk jaminan mutu, pengendalian mutu, dan cadangan. Jenis wadah contoh dan tingkat pembersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil. Setelah mengambil contoh dan dimasukkan ke dalam wadah, lakukan sesegera mungkin pengujian untuk parameter suhu, kekeruhan, daya hantar listrik, pH, dan oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. Hasil pengujian parameter lapangan dicatat dalam buku catatan khusus. Demikianlah praktikum yang bisa saya dan rekan saya lakukan. Dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada, kami berharap semoga merepresentasikan pengambilan contoh air limbah sesuai dengan SNI yang berlaku. Sekian, terima kasih.